Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pagi ini untuk belajar akuntansi. Hari ini kita akan melakukan penyusunan laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Kita belajar dulu teorinya bahwa persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan. Prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Persamaan dasar akuntansi digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan. Rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta atau aktiva sama dengan utang plus modal. Penggolongan harta terdiri dari dua, yaitu harta lancar dan harta tidak lancar. Contoh dari harta lancar yaitu ada kas, perlengkapan, piutang, sewa dibayar di muka. Contoh harta tidak lancar adalah peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Penggolongan hutang. Hutang atau liability terdiri dari dua, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Contoh untuk hutang jangka pendek yaitu hutang usaha, hutang biaya, hutang pajak. Hutang jangka panjang contohnya adalah hutang bank. Proses siklus akuntansi secara singkat yaitu berasal dari adanya transaksi. Setelah itu kita analisis menggunakan rumus PDA yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Setelah itu kita masukkan atau kita catat ke dalam format PDA. Dari format PDA tersebut kita akan bisa menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi ada dua unsur yang kita butuhkan dalam menyusun laporan laba rugi, yaitu yang pertama kita butuh data berupa pendapatan yang dilakukan dalam satu periode. Yang kedua, kita butuh data berupa beban atau biaya yang kita keluarkan selama satu periode tersebut. Laporan perubahan modal. Pada saat kita menyusun laporan perubahan modal, kita membutuhkan tiga unsur, yaitu yang pertama modal awal, yang kedua laba atau rugi bersih yang kita ambil dari laporan laba rugi, yang ketiga adalah data berupa FIFO yang kita ambil dari format persamaan dasar akuntansi. Laporan neraca. Laporan neraca, pada saat kita menyusun laporan neraca, kita membutuhkan tiga unsur yaitu harta atau aktiva, yang kedua utang atau kewajiban, yang ketiga adalah modal akhir. Ayo kita latihan soal menyusun laporan keuangan melalui persamaan dasar akuntansi. Untuk di sebelah kiri Ibu ada soal usaha jaya, yaitu persamaan dasar akuntansi untuk bulan Oktober 2016. Kita langsung lihat di keterangannya ya. Nah, dari keterangan tersebut atau dari format PDA atau persamaan dasar akuntansi, kita akan menyusun laporan keuangan. Di sebelah kanan Ibu sudah ada format laporan laba rugi untuk perusahaan usaha jaya periode Oktober 2016. Oke, kita mulai. Untuk laporan laba rugi, biasanya kita akan mengidentifikasi ada dua hal yaitu pendapatan dan biaya atau beban. Nah, dari keterangan yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi, kita bisa melihat transaksi mana saja yang termasuk ke dalam pendapatan. Di sini ada satu pendapatan, penerimaan pendapatan, yaitu sebesar 1.950.000. Ada lagi yang kedua, penerima pendapatan sebesar 2 juta, dan yang ketiga adalah penerima pendapatan sebesar 1.900.000. Maka kita catat. Pendapatan yang pertama yaitu sebesar 1.950.000.
Pendapatan yang kedua sebesar 2 juta. Pendapatan yang ketiga sebesar 1.900.000. Oke, kita kasih formatnya dalam bentuk rupiah. Oke, setelah itu kita total pendapatan kita masukkan rumus saja karena kita menggunakan Excel. Total pendapatannya yaitu dalam periode Oktober 2016 sebesar 5.850.000. Setelah itu kita identifikasi beban. Kita lihat dari keterangannya, yaitu di sini ada beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, dan beban akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kita tulis sebesar yang ada di dalam kurung atau minusnya itu 1.850.000 untuk beban gaji. Yang kedua 750.000 untuk beban sewa. Yang ketiga 650.000 untuk beban perlengkapan. Dan yang keempat 200.000 untuk beban akumulasi penyusutan peralatan. Oke, kita catat ke dalam laporan laba rugi. Beban gaji 1.850.000. Yang kedua, beban sewa sebesar 750.000. Yang ketiga, beban perlengkapan sebesar 650.000. Dan yang terakhir adalah beban akumulasi penyusutan peralatan sebesar 200.000. Setelah itu kita total beban, kita jumlah. Total beban untuk Usaha Jaya periode Oktober 2016 yaitu sebesar 3.450.000. Oke, selanjutnya adalah kita cari laba atau rugi. Sebelumnya kita identifikasi dahulu di sini pendapatan lebih besar daripada beban, maka kita akan mendapatkan laba bersih. Yaitu sebesar berapa? Pendapatan kita kurangi dengan beban, yaitu kita mendapatkan laba 2.400.000 untuk periode Oktober 2016. Selanjutnya kita akan menyusun laporan perubahan modal. Di dalam laporan perubahan modal ada 3 unsur, yaitu kita harus memasukkan yang pertama adalah modal, yang kedua adalah penambahan atau pengurangan yang berasal dari laba bersih dan prive. Setelah itu baru kita cari modal akhir Usaha Jaya pada periode Oktober 2016. Kita masukkan modal awal yaitu sebesar 85 juta. Setelah itu kita masukkan penambahan atau pengurangan yang berasal dari laba dan prive. Labanya kita ambil dari laporan laba rugi yaitu sebesar 2.400.000. Dan privenya kita ambil dari persamaan dasar akuntansi yaitu sebesar 1.400.000. Kita masukkan ke dalam kurung yaitu 1.400.000. Setelah itu kita total penambahan. Kenapa kita total penambahan? Karena laba dengan privenya lebih besar laba. Labanya 2.400.000 dikurangi prive, maka masih ada sejumlah 1 juta. Maka disebutnya total penambahan, bukan pengurangan. Kita taruh di sini itu sebesar 1 juta. Terakhirnya adalah modal akhir Usaha Jaya yaitu sebesar
sama dengan modal awal ditambahi penambahan modal sebesar 1 juta, maka modal akhirnya sebesar 86 juta. Oke, untuk laporan perubahan modal sudah selesai. Berikutnya kita ke laporan neraca. Laporan neraca yaitu di sebelah kiri ada kolom untuk harta, di sebelah kanan ada kolom untuk utang ditambah modal. Hartanya ngambil dari mana? Yaitu ngambil dari nominal di persamaan dasar akuntansi, yaitu di totalnya. Ini di totalnya ya, yang terdiri dari harta itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ulangi lagi, yang termasuk harta di dalam persamaan dasar akuntansi perusahaan usaha Jaya periode Oktober 2016 yaitu ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kita ambil totalnya yang paling bawah. Oke, sekarang kita identifikasi harta lancar, yaitu ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan. Selanjutnya, harta tidak lancar ada peralatan, ada akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya kita lihat di paling bawah untuk kas yaitu sebesar 43 juta, kita pindahkan ke dalam laporan neraca 43 juta. Selanjutnya adalah piutang usaha yaitu sebesar 2.700.000, kita pindahkan 2.700.000. Sewa dibayar di muka ada sebesar 17.250.000, maka kita pindahkan angkanya 17.250.000. Selanjutnya ada perlengkapan sebesar 1.500.000, maka kita pindahkan sebesar 1.500.000 ke dalam laporan neraca. Setelah itu kita total harta lancarnya. Totalnya kita taruh di sini di sebelahnya. Kita jumlah 43 juta ditambah 2.700.000 ditambah 17.250.000 dan ditambah 1.500.000. Totalnya adalah 64.450.000. Selanjutnya adalah peralatan. Kita lihat di sini peralatan di persamaan dasar akuntansi ada 23.500.000, maka kita taruh di sini 23.500.000. Selanjutnya ada penyusutan akumulasi sebesar minus 200.000, maka kita tulis di sini adalah minus 200.000 di dalam kurung. Oke, setelah itu kita total untuk harta tidak lancarnya, itu kita taruh di sini di kolom yang berikutnya. Kita jumlah 23 juta ditambah dengan minus 200.000, yaitu berarti 23.300.000. Setelah itu kita total aktifnya atau hartanya. Yaitu sebesar sama dengan 64.450.000 ditambah dengan 23.300.000, yaitu 87.750.000. Selanjutnya kita ke sebelahnya, yaitu penggolongan dari utang plus modal. Kita identifikasi terlebih dahulu utang. Kita
kita lihat di persamaan dasar akuntansi, utangnya ada berapa? Oh, ternyata utangnya hanya satu, yaitu utang usaha. Maka kita tulis langsung utang lancarnya. Utang lancarnya itu utang lancar atau hutang jangka pendek ya, yaitu ada utang usaha. Utang usahanya lihat dari mana, yaitu dari totalnya, yaitu sebesar 1.750.000. Kita tulis sebesar 1.750.000. Selanjutnya kita tulis total utang. Kita pindahkan di sini, yaitu sebesar 1.750.000. Selanjutnya kita beranjak ke modal. Modalnya langsung kita masukkan saja modal akhir dari Usaha Jaya periode Oktober 2016. Ambil dari mana modal akhirnya, yaitu ada dua sumber, yaitu yang pertama kita boleh ambil dari persamaan dasar akuntansinya di kolom modal. Di kolom modal ini ada kolom modal, totalnya itu ada 86 juta. Bisa kita ambil dari situ, atau yang kedua kita bisa ambil dari laporan perubahan modal nih ya. Kita ambil dari sini laporan perubahan modal ya. Akhirnya adalah modal akhirnya sebesar 86 juta ya. Itu bisa kita pindahkan ke dalam laporan neraca. Kita taruh di sini langsung modal akhirnya, yaitu sebesar 86 juta. Selanjutnya kita total utang ditambah modal berapa, yaitu kita taruh di sini sama dengan 1.750.000 ditambah dengan 86 juta, yaitu totalnya 87.750.000. Sudah balance ya, antara harta sama dengan utang plus modal. Hartanya 87.750.000, maka modalnya plus utang juga sebesar 87.750.000. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita untuk menyusun laporan keuangan melalui persamaan dasar akuntansi sudah selesai. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.